Malam, Prof. Oh, kedengeran? Kedengeran, Prof? Kedengeran ya? Bisa gini ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Bisa dimulai ya, Prof? Mohon Boleh, maaf. boleh. Boleh saya yang minta maaf. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Dokter Sita dan semua. Saya minta maaf betul. Saya kok taunya 7:30. Maaf, mungkin salah saya nih. Minta maaf betul, minta maaf. Dokter Sita mau menyampaikan sesuatu atau langsung? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar ya? Oke. Apakah Dokter Sita mau menyampaikan sesuatu? Atau langsung? Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, malam hari ini kita akan mengikuti kuliah guru besar dari Prof. Menaldi yang kita harapkan bisa rutin dijalankan setiap minggu oleh guru-guru kita. Pada hari ini Prof. Menaldi meluangkan waktu untuk memberikan kuliah mengenai gawat napas, gagal napas, ya. Hal itu sangat penting. COVID di depan kita, jadi kita harus amat sangat fasih melihat pasien, bukan hanya melihat dari tanda laboratorium, namun melihat klinis pasien. Dari melihat klinis saja kita bisa menentukan pasien ini apakah gawat napas atau masuk ke dalam gagal napas sebelum hasil lab bisa keluar. Terima kasih Prof. Atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Dr. Rizky Tantular dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Untuk menyingkat waktu, mungkin segera kita mulai saja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sita, dan sekali lagi saya mohon maaf untuk semua, terutama untuk Buka PS, karena saya salah lihat waktu. Maaf. Baik, sejawat sekalian, saya diminta untuk mengisi dalam bidang pulmonologi intervensional dan gawat darurat napas, dan saya dahulukan tentang gawat napas. Buat Mas Rizky juga terima kasih untuk membantu ini. Barangkali saya juga kalau boleh dibantu oleh host, dan terima kasih untuk bantuan ini, karena saya ternyata macet barusan saya nyoba. Sejawat sekalian, sesak adalah keluhan yang rentangnya tuh lebar sekali, dan sebetulnya tuh bahasa awam. Kita sebetulnya harus melihat, ada hipoksemia kah atau tidak, gawat napas kah atau tidak. Kalau gagal napas, saya kira semua kita sudah tahu gitu ya. Jadi yang penting adalah kita mengetahui apakah pasien dalam keadaan yang hipoksemia atau gawat napas, karena sesak adalah istilah umum, dan kita mestinya di pulmonologi tidak menggunakan istilah sesak, kita menggunakan istilah yang pasti saja, hipoksemikah atau hiperkapnikah begitu, dan kemudian gagal napas. Tapi pada kali ini saya mengkhususkan untuk melakukan pendekatannya pada hipoksemi saja. Mohon slide berikut, Maggie. Ya, nah kalau kita bicara tentang sesak, berarti kita bicara tentang pernapasan atau breathing atau respiratory, dan respiratory itu di dalam terminologinya sebagai napas itu adalah proses pembentukan atau menghasilkan energi. Energi itu tentu yang dimaksud komponennya adalah oksigen. Proses menghasilkan energi melalui pertukaran gas, khususnya oksigen dan CO2. Kita semua sudah tahu itu, Anda semua pasti sudah sangat menguasai itu, dan itulah 3 tahapan, yaitu ventilasi, keluar masuknya gas dari udara luar ke paru dan sebaliknya, itu pada saluran napas umumnya. Kemudian difusi adalah proses menembus dinding alveol masuk ke dalam kapiler dan sebaliknya, itu juga kita sudah tahu. Dan yang ketiga adalah perfusi. Slide berikut. Ya. Jadi untuk bernapas itu banyak sistem, banyak organ yang terlibat. Jadi kalau kita menyatakan kita akan menjadi dokter spesialis paru dan kedokteran respirasi, parunya mungkin hanya belajar di titik organ paru, tapi ketika kita bicara tentang respirasi, berarti kita mesti mengetahui, mengerti, memahami, dan tahu tata laksananya tentang organ dan tentang sistem. Yaitu respirasi itu terdiri dari parunya sendiri, kardiovaskuler,
hematologi, dan juga neuromuskuler. Barangkali juga metabolik endokrin. Kendali napas sendiri akan terjadi pada daerah susunan saraf pusat, sedangkan rangsang napas itu bisa dari kemoreseptor atau baroreseptor yang terletak di mana saja, baik di vaskuler atau di parunya sendiri, dan itu yang akan merangsang pusat napas untuk mengatur pernapasan kita, termasuk menjadi lebih cepat yang kita sebut sebagai sesak tadi. Slide berikut. Ya. Ini saya ambil slide dari Dr. Erlina, bagus sekali karena gambarnya mudah sekali. Kita melihat bahwa reseptor itu bisa kemoreseptor, bisa baroreseptor, bisa berasal dari pleura, bisa berasal dari saluran napas, bisa berasal dari parenkim paru, bisa dari otot-ototnya, juga dari kemoreseptor di arcus aorta, yang kemudian menyampaikan rangsang tersebut ke atas, ke pusat napas, dan disitulah dikelola, dikendalikan, dan diatur bagaimana respons terhadap rangsang yang masuk tadi. Slide berikut. Ya, ini slide-nya saya ambil dari slide-nya Dr. Astari, ini juga bagus nih. Nah, begitu kira-kira dia masuk ke atas, di atas itu akan diolah di daerah medula spinalis, untuk melihat apakah harus dilakukan pernapasan yang cepat, pernapasan yang lambat, yang dangkal, atau yang dalam. Slide berikut. Ya, nah di daerah itu ada dua tempat yang disebut sebagai ventral respiratory group atau VRG, yang terutama adalah daerah pons dan daerah medula, atau juga ada yang dorsal respiratory group, DRG, di situ adalah pusat-pusat apneustik atau pusat-pusat pneumotoksik. Nah, jadi di dua tempat inilah, baik di depan ventral maupun di bagian dorsal, yang akan merangsang bagaimana bentuk respons terhadap rangsang kemo dan baroreseptor, kimiawi dan fisik, yang masuk sebagai perwujudan nanti untuk gerak napasnya itu. Bisa slide berikut? Ya, ini adalah patofisiologi yang lebih rumit, silakan nanti dilihat saja. Jadi, respirasi adalah sebuah proses yang complicated, yang cukup rumit, begitu, dan itu melibatkan banyak organ. Dengan begitu, jika kita ingin mengatakan bahwa kita dokter kedokteran respirasi, maka sebaiknya kita menguasai betul tentang ini, baik mekanik, fisik, maupun kimiawi, yang menentukan bagaimana proses respirasi itu berlangsung, selain dari belajar tentang organ paru itu saja. Slide berikut. Ya. Batuk adalah keluhan yang paling sering ditemukan pada keluhan-keluhan saluran napas dan terutama saluran napas bawah, gitu ya. Nyeri dada juga begitu, walaupun jumlahnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit, tapi juga merupakan keluhan respirasi. Tapi baik dia berdiri sendiri maupun dia berdiri sebagai lanjutan dari proses batuk atau nyeri dada tadi, maka sesak napas adalah keluhan yang sangat patut diwaspadai. Kenapa? Karena sesak napas dapat merupakan manifestasi langsung dari hipoksemi. Ya, dapat, jadi bisa juga tidak, bisa juga bukan, gitu ya. Juga dari hiperkapne maupun keduanya, dan dua kondisi yang dapat menuju kejadian gawat napas atau bahkan gagal napas. Jadi tiga keluhan ini yang kita temukan di paru kita, tetapi sesak memang sesuatu yang sangat perlu diwaspadai. Slide berikut. Ya, American Thoracic Society mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesak atau dyspnea adalah pengalaman subjektif. Jadi, sesak lebih berkonotasi pada klinis, gitu ya, fisik si orang itu. Pengalaman subjektif ketidaknyamanan pernapasan yang terdiri dari sensasi kualitatif yang berbeda dengan intensitas yang bervariasi. Jadi, pada satu orang dapat pemicu tersendiri, terjadi sensasi sendiri, pada orang yang lain sama pemicu dan kualitasnya, tetapi intensitasnya bisa berbeda dan hasil yang terjadi sesaknya juga bisa berbeda. Tapi bagaimanapun juga sesak napas adalah masalah keseharian. 50% dari pasien IGD yang datang ke rumah sakit rujukan tersier itu datang dengan keluhan sesak napas. Coba deh dilihat. Dan 25% pada pasien poliparu di poliparu gitu, itu juga datang dengan keluhan sesak napas. Di tulisan yang dilakukan oleh Adam dikatakan bahwa 9-13% yang terjadi itu adalah sesak napas ringan sampai berat, 15-18% pada orang dewasa usia lebih dari 40 tahun ketemunya, dan pada orang yang usia lebih dari 70 tahun
sesak napas merupakan kejadian 25-37%. Jadi cukup tinggi angka kejadian sesak ini. Yang persoalannya adalah apakah kita dapat melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita cari atau kita justru menganggap itu sebuah yang biasa-biasa saja gitu. Karena sudah terlalu biasa setiap hari melihat pasien kita datang dengan sesak. Slide berikut. Ini ya. Nah, ketika kita bicara dyspnea, ada juga yang disebut sebagai dyspnea crisis yang disebutkan oleh American Thoracic Society sebagai sustained and severe resting breathing discomfort gitu ya. Jadi pernapasan yang tidak nyaman pada saat istirahat tapi berat dan menetap yang muncul pada pasien-pasien lanjut. Pasien lanjut itu biasanya pasien-pasien dengan usia-usia yang sudah lanjut atau penyakit-penyakit yang lanjut. Dan itu kadang-kadang menyebabkan pemberi asuhannya, baik si perawat yang di rumah atau keluarga, bahkan dokternya sekalipun, itu menjadi abai, menjadi lalai, dan memberikan obat-obat saja tanpa mencari tahu lebih dalam apakah sesak ini sekedar sesak atau berkaitan dengan sesuatu yang patologis. Dia dapat terjadi mendadak dan berkarakteristik dengan etiologinya tidak dapat disembuhkan. Gitu ya. Kita ambil contoh kalau di kita mungkin PPOK, mungkin penyakit paru interstisial, mungkin yang lain lagi, IPF begitu ya, idiopathic pulmonary fibrosis. Itu juga kita kadang-kadang nggak bisa gitu kita menyelesaikan penyakit itu, maka sesaknya jadi lama dan akhirnya orangnya memang tidak berdaya, tidak produktif karena harus menyelesaikan masalah napasnya sendiri. Dan umumnya muncul saat faktor-faktor ini berinteraksi. Dyspnea akan mengalami perburukan pada saat itu, respons psikososial dan spiritual pasien meningkat, jadi takut, jadi menyerah, jadi mengalah saja, begitu ya. Dan pada saat itu sebetulnya justru orang-orang yang merawatnya justru bingung atau bahkan cenderung untuk lepas tangan. Karena tidak mengerti lagi mesti diapain. Udah biasa, kakek mas sesak kayak begini biasa, sehari-hari juga begitu. Padahal sebagai dokter, apalagi dokter paru dan kedokteran respirasi, mestinya kita tetap mencari tahu hal-hal yang dapat atau masih dapat kita kendalikan. Slide berikut. Ini adalah sebuah trik saja bagaimana krisis dyspnea tadi, krisis sesak napas tadi dapat diterjemahkan, lakukanlah sesuatu yang membuat pasiennya comfort. Katanya. Comfort itu adalah panggillah bantuan atau minta tolonglah bantuan sambil kita melakukan pengawasan dengan sangat erat begitu, dan tentukan seseknya itu bagaimana cara kita bisa membantu dan responsnya misalnya dengan obat gitu, atau paling sedikit coba bantu dengan kipas, dikipaskan di depannya. Ternyata sesuatu perbuatan yang otomatis saja itu sebenarnya memang bisa untuk membantu ya, dan kemudian itu barangkali dapat memberi percepatan asupan atau pasokan oksigen. Kalau perlu kasih oksigen betul, tapi kita mesti tahu apa yang harus kita kasih, bukan apa, bagaimana cara kita memberikannya, dosisnya dan sebagainya begitu, dan yakinkan bahwa kita juga sudah menggunakan cara-cara untuk merelaksasi pasien. Dan kemudian dengan tepat kita menentukan kapan saatnya kita harus melakukan intervensi untuk melakukan hal yang lebih jauh dari itu. Nilai kembali, ulang kembali, tentukan kembali perlu diintervensi atau tidak, dan proses comfort ini dapat dilakukan jika pasien itu di home care atau di nursery ya, jadi di rumah-rumah perawatan, rumah jompo dan sebagainya. Slide berikut. Di tempat di mana tidak ada dokter yang tetap gitu ya. Nah, ada juga dyspnea terminal. Ini pekerjaan Dr. Sita nih sebetulnya. Claessens dan co-investigator menyatakan bahwa dyspnea yang terminal ini, yang berat ini, dijumpai itu 32% pada kanker paru, gitu ya. Subjeknya banyak loh waktu dia meneliti itu, dan 56% pada pasien PPOK. Jadi dua kondisi ini yang paling umum, yaitu kanker dan pasien dan PPOK. Itu adalah dua kondisi yang sangat dikaitkan dengan dyspnea terminal. Artinya memang dia menuju terminal dengan kondisi yang dyspnea seperti ini. Feinsinger dan teman-temannya melakukan kajian, dan kajian itu pada 100 orang pasien. Di 7 hari terakhir hidupnya, dilihat. Dan di dalam pengawasan mereka, bahwa ternyata 46% dari pasien-pasien itu memang mengalami dyspnea, mengalami sesak napas. Ya. Ruben dan Moore juga menemukan bahwa dyspnea terjadi pada 70% pasien kanker terminal, yaitu pada suatu saat di dalam masa 6 minggu terakhir dari hidup mereka. Dyspnea pada gagal jantung kronik
ditemukan sekitar 61% pada tahun terakhir dan 51% pada minggu terakhir hidup mereka. Jadi, jika sejawat semua nanti sudah melakukan pengobatan yang maksimal pada kanker, sudah melakukan pengobatan yang maksimal pada PPOK yang diderita oleh seseorang, lalu keluhannya, dok, ibu saya, dok, bapak saya, dok, kakek saya, ini kenapa jadi seseknya lebih sering ya? Tolong perhatikan, mungkin pasien ini masuk ke dalam dispnea yang terminal. Timbang-timbang betul lah apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang diperlukan, tapi timbang-timbang juga apa yang harus disampaikan pada keluarga pasien. Jangan kita melakukan tindakan itu kaget, reaktif, malah berlebihan. Padahal sebetulnya itu sama sekali tidak diperlukan oleh pasien. Mungkin pasiennya dalam keadaan kegelisahan, makanya dia sesak. Atau mungkin ada sesuatu yang patologis, makanya dia sesak. Jadi kita mesti membantu untuk mencari tahu itu dan menenangkan keluarganya serta mencari jalan keluar untuk mengatasi sesaknya tadi. Slide. Ya, jadi kalau kita melihat sesak kan kita selalu dikasih gambar begini. Apa aja sih yang bisa menyebabkan orang sesak? Oh, tapi kalau gambar ini juga sekaligus akan mengajak kita berpikir apa saja sih yang menyebabkan pasien ini hipoksemi. Jadi sesak harus selalu diingat ini sesak yang hipoksemi atau bukan karena hipoksemi. 5 hal ini sudah sering kita kenal, yaitu gangguan mekanisme ventilasi, kelemahan pompa respirasi, peningkatan kemudi respirasi, peningkatan ventilasi yang sisa, waste ventilation gitu. Ini barangkali betul-betul patologis dan memang ada kondisi hipoksemia yang menyebabkan sesak terjadi pada pasien itu. Tapi kalau disfungsi psikologis, mungkin sebetulnya secara organik tidak ada yang patologis, artinya tidak ada hipoksemia, tapi pasien tetap sesak. Maka ini ke-6 ini tetap, ke-5 ini tetap dinyatakan untuk dilihat pada sesak, walaupun kita sadar bahwa yang 4 yang di sisi dari atas dari jam 12 sampai jam 8 itulah yang sangat berkait dengan kondisi yang hipoksemia. Slide berikut. Ya, atau kita bagi sekarang. Kalau kita melihat sesak, tadi dibilang ringan segala macam ini, gimana kita baginya ya? Nah, baik, kita mulai sekarang membagi antara sesak dengan sesak pada hipoksemia. Ya, frekuensi napas orang normal, orang dewasa tapi ya, karena kita mengenangani orang dewasa lebih banyak barangkali, itu pernapasannya adalah 12-20 kali per menit. Dan tentu saja bisa sesak pada orang yang berolahraga, sesak pada orang yang gemuk, sesak pada orang yang hamil. Tapi itu tidak dapat dikatakan patologis. Meskipun gemuk dinyatakan sebagai disorder sedikit-dikit ke disease, tapi kita nggak usah masukkan ke sana dulu lah, gitu ya. Lebih baik kita masukkan itu ke dalam kelompok yang masih fisiologis. Gemuknya betul sakit, tapi sesaknya sebetulnya karena sulitnya otot napas dan sulitnya diafragma untuk mengembang, sehingga dia mengalami sesak. Dan frekuensi napas yang dibilang sesak, yang tadinya normal itu 12-20 kali, tapi jarang orang bernapas 20 kali, orang baru menyatakan dia sesak, umumnya adalah pada orang sehat nih ya, jika dia bernapas antara 14-20 kali. Bagaimana dengan sesak yang patologis, yaitu pada hipoksemia? Dia bisa meningkatkan frekuensi napasnya itu 15 kali per menit atau lebih. Jadi catat, jika frekuensi napas 15 kali per menit pada orang sehat, bisa jadi itu cuma sesak yang non-patologis. Tapi kalau orang ini memang kita tahu atau kita tengarai, kita curigai dia sakit, maka 15 kali per menit, apalagi lebih, itu harus kita kaitkan dengan kemungkinan pasien itu mengalami hipoksemia. Dan itu bisa terjadi oleh karena diseases and disorders, jadi penyakit dan atau kelainan pada paru, saluran napas, parenkim dan pleura serta rongga toraksnya, pada jantung, atau gangguan pada sel darah merah, juga pada gangguan neuromuskular. Di sini kita membagi bahwa yang disebut sebagai hipoksemia ringan adalah jika tekanan parsial oksigennya antara 80 turun sampai ke 60 mm Hg, di rentang sebegitu kita sebut sebagai hipoksemia ringan. Kalau sedang kita sebut antara 60 sampai 40 mm Hg, tapi kalau sudah di bawah 40 mm Hg, itu sesaknya sudah merupakan hipoksemia berat. Slide berikut. Ya. Nah, sedikit-sedikit kita kasih yang menarik begini. Kita dengar sekarang adalah happy hypoxia, gitu ya. Sebetulnya happy hypoxia tentu kejadiannya dimulai dari happy hypoxemia. Happy bukan karena gembira, tapi maksudnya adalah pada COVID, pada pasien-pasien itu seringkali tidak diketahui kenapa jadi dia tiba-tiba jadi pingsan, kenapa dia tiba-tiba
meninggal dunia. Bulan Desember Januari mungkin kita sering melihat video-video yang di medsos yang menggambarkan orang tiba-tiba tergeletak di jalanan dan kita menyatakan itu dibikin-bikin, itu dibesar-besarkan begitu ya. Belakangan mulai bulan Maret baru ada yang mengeluarkan penelitiannya yang menyatakan bahwa itu adalah kejadian yang disebut sebagai happy hypoxia, tapi sebetulnya happy hypoxemia. Kenapa? Karena sebetulnya sudah terjadi gangguan pertukaran oksigen difusi di tingkat alveolar dan kapiler, tetapi kejadian itu tidak segera ditangkap oleh kemoreseptor di sana, di ductus aorticus, tidak ditangkap di situ untuk disampaikan ke saluran napas atas, sistem saraf pusat, untuk mencoba mempercepat frekuensi napas supaya bisa mengambil oksigen lebih cepat dan lebih banyak begitu, tidak kejadian, dan belakangan dicurigai bahwa itu karena reseptor sarafnya di sana terganggu, sehingga tidak ada skakelar yang diutak-atik pada keadaan yang sudah hipoksemia itu, jadi pasien sepertinya tidak ada apa-apa, tapi dengan segera kalau dia melakukan aktivitas perfusi, tidak mencukupi karena kadar oksigennya memang sudah jauh berkurang sehingga pasien bisa tiba-tiba pingsan atau bahkan tiba-tiba meninggal dunia. Dan gambar ini adalah gambar yang menunjukkan fase-fase apa saja sih sebetulnya yang terjadi sehingga terjadi hypoksemia tapi yang tidak ketahuan pada pasien COVID bahkan sampai kematian. Slide berikut. Ya. Dengan demikian maka kita bisa membagi kendala napas ya, handicap pada pernapasan itu yaitu merupakan respiratory impairment, ini biasanya pasiennya masih sehat, yaitu disfungsi napas yang bermakna secara klinis untuk menyebabkan ketidaknyamanan olahraga, orang gemuk, atau ibu hamil tadi. Ini adalah respiratory dysfunction, clinically significant to produce discomfortness. Tapi hanya discomfortness, karena 3 yang di bawah ini sudah menunjukkan bahwa orang itu sakit. Yang pertama adalah insufficiency, jadi respiratory insufficiency, yaitu gangguan napas hebat, mengganggu kegiatan harian, ini bisa diukur nih dari mekanik pernapasan atau dari pertukaran gasnya. Dari AGD kita sudah lihat. Hipoksemia atau hiperkapnia seringkali kelihatan di sini. Tapi jangan bilang dulu pada pasien itu gagal napas. Saya masih sering mendengar teman-teman yang menyatakan pasien itu udah masuk dengan gagal napas akut. Saya tanya, apa dasar bilang gagal napas akut? Karena PA kecil maksudnya. PaO2-nya itu 78, Prof, katanya gitu. Bagaimana pH-nya, saya tanya. Lupa lihat. Padahal sebetulnya, kalau kita mau bilang gagal napas, kita mesti tahu pH dulu, baru kita ngomong gagal napas. Kemudian kita lihat PCO2, baru kita lihat PO2, baru kita menarik kesimpulan itu gagal napas atau tidak. Karena kalau tidak, itu barangkali baru hipoksemia saja. Masuk ke gawat napas saja masih hipoksemia juga. Walaupun mungkin hipoksemia plus hiperkapnia. Gawat napas dalam bahasa Inggris adalah respiratory distress. Tolong bedakan dengan ARDS. Tolong bedakan dengan ARDS. Karena ARDS itu adalah sindrom. Sedangkan respiratory distress bukan sindrom. Respiratory distress adalah gawat napas terjemahannya, yaitu peningkatan dan perburukan usaha napas yang terlihat dari penampakan klinis. Jadi, respiratory distress itu kita betul-betul lihat pasien ini sesak, dan yang paling mungkin sesaknya adalah hipoksemi, dan hipokseminya tampak dari clinical appearance, gitu ya. Kita belum punya AGD di situ, kita belum punya apa-apa, tapi kita sudah bisa bilang bahwa ini pasiennya gawat napas karena yang kita lihat klinis. Berbeda dengan gagal napas yang jatuh dari gawat napas, keterusan gitu dia akan jatuh ke gagal napas atau respiratory failure. Anda sudah kenal semua ini, yaitu gangguan satu atau lebih fungsi pernapasan, baik fungsi ventilasi, atau fungsi difusi, atau fungsi perfusi, atau lebih dari satu itu, dari salah satu dari 3 atau 2 atau 3 terganggu, yang mengancam kehidupan. Maka ini harus dilihat dengan bukti-bukti yang objektif, lebih objektif ya, dari sekedar mata dokter atau perasaan pasien, yaitu mungkin AGD. Jadi kita pakai AGD, kalau kita mau bilang gagal napas, kita mesti sebutkan angka-angka dalam AGD. Kalau tidak, jangan sebutkan gagal napas dulu, tapi boleh menyebutkan gawat napas karena kita melihat klinisnya. Tapi jangan lupa, barangkali sebetulnya hanya hipoksemia saja, yaitu insufisiensi. Slide berikut. Ya, mohon slide berikut. Nah, gitu ya. Kita masuk sekarang ke gawat napas. Jadi, gawat napas ya, penderitaan secara fisis atau emosional akibat sesak napas ya. Dan di situ disebutkan bahwa laju atau frekuensi napas, saya lebih suka pakai frekuensi. Frekuensi napas 25 sampai 29
kali per menit, napas per menit, mortalitas mencapai 21%. Jika Anda nanti di IGD, kedatangan 5 orang, 5-5-nya sesak, dan pernapasannya antara 25 sampai 29, maka 1 di antara 5 orang itu akan meninggal malam itu. Ya, hati-hati ya. Jadi kita lihat nih, kalau pasien udah bernapas di atas 25, hati-hati. Ada 5 orang aja, maka 1 di antara 5 itu akan meninggal. Kita mesti cari tahu persis ke-5-5 ini sebabnya apa, atasi sebabnya selain memberikan oksigen. Ya, dan penelitian yang lain menemukan bahwa ada di antara salah satu penulisan di bawah ini bahwa kalau pernapasannya lebih dari 27 kali per menit itu adalah prediktor penting kejadian henti jantung. Jadi kita tahu bahwa kalau sudah 27 atau lebih maka pasiennya dapat mengalami cardiac arrest. Ya, catat ya angka ini ya. Catat angka ini karena nanti saya akan memberikan pembagian. Nah, penampakan pasien. Penampakan pasien tentu cemas, gelisah, agitasi, diaforesis dan mungkin dia cyanosis dan ada krisis dispnea karena pernapasannya sudah lebih dari 25 gitu ya. Dan usaha dan frekuensi napasnya ini terlihat dari kemampuan bicaranya bagaimana, kontak sama kita bagaimana, gerak dinding dadanya bagaimana, penggunaan otot napas bantunya bagaimana, ada retraksi nggak dari otot sternal dan supraclavikular. Ya, slide berikut. Ya. Di sini maka dari berbagai penelitian tadi kita coba tarik kesimpulan dan saya coba juga dari penelitian 2015 yang dilakukan di Persahabatan, tarik ke penelitian 2018, maka sampai di 2018 ya, saya sudah berani untuk menyatakan inilah yang disebut sebagai gawat napas ringan, gawat napas sedang, gawat napas berat. Ayo jangan takut untuk menggunakan ini, dimanapun majalah yang Anda pakai dari luar negeri belum pernah bisa dikeluarkan tanda seperti ini, tapi buat kita di Indonesia, tolong kita mulai pakai ya Bu Sita, Bu KPS, tolong semua peserta didik mulai menggunakan ini. Kenapa? Ini adalah klinis ya, klinis yang gampang sekali didapatkan untuk menilai pasien itu untuk tindakan apa, intervensi apa, obat apa dan sebagainya. Lihat saja, jika ringan pasiennya masih sadar, kontaknya masih baik, napasnya antara 15 sampai 20. Ingat tadi bahwa 15 sampai 20 tapi untuk orang sakit berarti dia sudah dyspnea, dia sudah sesak napas yang patologis dan itu adalah masuk ke dalam gawat napas ringan. Kalau dia kompos mentis, kontaknya mulai agak sulit, mulai dia agak lebih capek, lebih nggak mau kontak, napasnya 20-25, nah ini adalah gawat napas sedang, dan kalau berat, cenderung pasiennya sudah mulai apatis. Jangan tunggu dia jadi sopor apalagi koma. Tapi dia sudah cenderung apatis, atau kontak mulai sulit, dan napasnya sudah antara 25-30, ini berarti dia sudah gawat napas berat. Nah, ini ternyata dapat dipakai di Persahabatan untuk pasien-pasien di ruang rawat untuk COVID. Dan belakangan kami di Persahabatan bisa mendapatkan bahwa rupanya kalau yang ringan SpO2-nya ini bisa kita perkenankan sampai 93%, kalau yang sedang sampai 88%, Anda tahu Anda baca WHO sampai 90%, tapi kita di Persahabatan sudah mendapatkan bisa 88%, dan kalau gawat napas berat itu di bawah 88%. Apa kepentingannya ini? Ini penting sekali bahwa sampai di 88% kita masih bisa meminta pasiennya untuk menggunakan HFNC, high flow nasal kanul, pakai nasal kanul tapi dengan arus tinggi, high flow gitu ya. Jadi arus tinggi yang non invasif, yang non intervensi. Kalau arus tinggi dengan invasif itu ventilator. Nah, yang di bawah ini kurang dari 88%, apapun ceritanya, dia harus pakai ventilator. Jadi, pada pasien COVID kita sudah lihat bahwa sampai di gawat napas sedang 88% atau pernapasannya sampai 25, kita masih minta pasiennya untuk bernapas spontan. Tapi kita pakainya arus tinggi, high flow. Bukan NRM. NRM itu arus menengah, arus medium. Ya. High flow mendekat dengan ventilator, tapi dia non-invasif. Kenapa kita masih minta pasiennya untuk pakai yang non-invasif? Karena pernapasan kita itu, difusinya, kalau kita potong secara sagital paru kita, maka daerah yang paling efektif untuk difusi adalah dari tengah ke dorsal. Tengah ke ventral itu, di kiri ada jantung, jadi berkurang. Di kanan itu ada perpindahan ke lobus tengah, jadi berkurang. Maka sebetulnya yang paling banyak, paling luas wilayah untuk difusi adalah dari daerah tengah ke daerah dorsal. Dengan membiarkan pasien tetap dalam keadaan kompos mentis, pasien bisa kita minta untuk, Bu, Bapak nanti kalau tidur tolong terlentang, miring kiri, miring kanan, terlungkup, sesering-seringnya ganti posisi. Gitu ya. Tapi kalau pasiennya sudah diventilasi mekanik, artinya pakai ventilator, ini yang terjadi dulu di Cina pada waktu awal-awal bulan Januari-Februari, langsung diintubasi, artinya early intubation, pasien masih sadar, tapi dilihat
saturasinya 90%, langsung diintubasi, pasiennya, penyintasnya, survivornya, pakai ventilator hanya 2%. Duh, kok malah meninggal dikasih oksigen? Karena daerah difusinya dibiarkan terendam dari daerah tengah ke daerah dorsal. Tidak diberikan keleluasaan untuk oksigen berdifusi ke dalam sana. Ketika itu dipakai cara yang sama, early intubation, tapi di Jerman, angka penyintasnya 96%. Itu penelitian. Kenapa? Karena ternyata di Jerman dilakukan bolak-balik. Telungkup, terentang, telungkup, terentang. Prone supine position. Jadi apa artinya? Artinya sampai 88%, sampai di bawah 93%, gitu ya. Dan di persahabatan kita bisa dapatkan sampai 88%. Saya tahu Anda semua pasti tahu 88% karena pasien yang kronik saja seperti bronkiektasis, interstisial lung, penyakit paru interstisial, penyakit-penyakit dengan luluh paru, destroyed lung, atau barangkali bronkiektasis yang luas atau PPOK, dia bisa bertahan hidup dengan 88%. Nah, dari persahabatan dibuktikan bahwa dengan 88% betul, masih bisa dia. Asal daerah diinfusinya cukup. Apalagi itu lebih bagus sebetulnya dibandingkan penyakit-penyakit paru kronik. Tapi, kalau salah satu, pasien sudah mulai cenderung apatis, atau kontaknya sudah sulit, atau napasnya lebih dari 25, atau saturasinya di bawah 88, satu atau dua saja, maka pasien harus dimasukkan ke dalam klasifikasi berat dan harus diintubasi. Ini adalah kata kunci bagi kita dokter spesialis paru yang menangani COVID. Dan dengan cara itu, kita bisa beda dalam menangani COVID. Belakangan, teman-teman di anestesi mengikuti itu, tapi tetap menggunakan angka 90%, karena menurut mereka belum gampang untuk mengubah itu pada teman-teman sejawat di anestesi di mana-mana yang menggunakan ventilator dengan kategori 90%. Slide berikut. Ya, nah dengan begitu, kita bagi seperti ini jadinya nih ya. Kalau frekuensi napasnya 12-20 itu adalah normal, orangnya sehat. 15-20 gawat napas ringan, ini mulai respiratory distress, tapi ini yang ringan gitu ya. Udah ada gangguan ventilasi di sini. Kalau gawat napasnya sedang, ini sudah ada gangguan ventilasi dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Nah, ini lihat nih, pada pneumonia COVID kelihatan betul ini gitu ya. Kalau gawat napas berat, ini adalah ketidakseimbangan ventilasi perfusi dan mungkin sudah mulai ada pirau, Di sini yang kita lihat GGO itu, tapi yang ini pasti sudah ada shunting atau pirau. Di sini sudah ada cytokine storm dan sebagainya. Inilah yang krisis dispnea tadi. Jadi di sini saya kembali ke cerita awal bahwa sesak itu rentangnya dari mulai yang sehat sampai ke gagal napas. Semuanya sesak. Tapi sebagai dokter, itu sebabnya saya minta dokter paru, mahasiswa saja sudah saya minta, jangan ngomong sesak ya. Tolong ngomongnya, apakah ini adalah pasien sehat, atau ini gawat napasnya ringan, sedang, atau berat, atau gagal napas. Kalau gagal napas kita mesti bicara AGD, karena pH kita mesti tahu, tapi kalau gawat napas kita betul-betul bisa menggunakan yang klinik, dan buat Anda semua yang dokter paru, kedokteran respirasi, ini adalah modal Anda untuk bisa membendung pasien, tidak jatuh ke gagal napas, tapi tertangani sangat baik, sehingga bisa dengan cepat diturunkan kembali ke sehat. Slide berikut. Ya, sebuah penelitian tentang the epidemiology and outcome of pre-hospital respiratory distress, nih ya, gawat napas, tapi dia tidak menerjemahkan apakah gawat napas itu ringan, sedang, atau berat. Tidak ada. Coba Anda cari di mana-mana, nggak ada. Jadi mesti berani kita menggunakan terminologi kita supaya justru memudahkan kita untuk bergerak. Biarkan belum ada terminal itu, kita pakai. Ya. Nah, lihat ini, dari 166.908 kunjungan di emergency, 19.858 diantaranya, atau sekitar 11,9%, dengan confidence interval 95%-nya adalah sekitar 12%. 50% di antara yang mengalami gawat napas ini membutuhkan perawatan. 50%. Ya. Jadi tadi kita lihat bahwa kalau pasien sesak, tolong dinilai ini gawat napas atau tidak. Nanti setelah gawat napas atau tidak, baru Anda menilai ini hipoksemia ringan, sedang, atau berat. Tapi yang duluan dinilai adalah ini gawat napas atau tidak. Karena 50% dari pasien gawat napas membutuhkan perawatan. Lalu, dari yang membutuhkan perawatan ini, 30% diantaranya membutuhkan perawatan intensif. Ini tempat kita masih ini, maka bukalah RICU di semua rumah sakit pendidikan pulmonologi. Bukalah RICU di semua rumah sakit pendidikan pulmonologi. Kalau nggak mau namanya pakai intensive care, katakanlah respiratory care unit, RCU, tidak apa-apa. Karena 30% dari pasien yang membutuhkan rumah sakit karena gawat napas, membutuhkan penanganan intensif. Lalu, 10% dari semua pasien yang dirawat tadi
akan meninggal sebelum pulang. Oleh karena itu, membuka perawatan intensif buat pasien paru dengan pernapasan yang distres, mestinya kita lakukan dengan sungguh-sungguh di semua pusat studi. Saya berharap semua KPS juga ikut dengar ini, karena ini adalah angka riset nih ya, gitu ya. Dan 15% dari pasien yang membutuhkan rumah sakit yang datang dengan distres, dengan gawat napas tadi, membutuhkan mechanical ventilator. Jadi kita lihat, mesti kita potong yang 15% ini, kita potong yang 10% ini, supaya kita betul-betul hanya butuh yang 50% yang perawatan, dan keluar pulang dengan gembira, dengan gagah perkasa, dan sehat, produktif, bisa menghidupi keluarganya lagi. Slide berikut. Ya, kita masuk ke gagal napas. Nah, kalau kita masuk gagal napas, kita mesti tentukan, ini gagal napas kronik atau akut. Ya, saya selalu mendahulukan gagal napas kronik. Kenapa? Karena kalau pada gagal napas, AGD pH-nya normal. PaCO2-nya yang meningkat dan PaO2-nya menurun. Tapi kalau gagal napas akut, mestinya pH-nya tidak normal, dia rendah, atau asidemia. Nah, sekarang baru kita bagi. Salah satu deh tuh, kalau PCO2-nya yang tinggi, itu namanya tipe 2, atau gagal ventilasi. Sulit dia untuk membuang CO2-nya. Tapi kalau PaO2-nya yang rendah, maka itu tipe 1 atau gagal oksigenasi. Kenapa ya terjadi gagal napas? Ini bisa terjadi karena gagal paru atau lung failure, ya. Jadi respiratory failure bisa terjadi karena lung failure, bisa terjadi karena pump failure atau respiratory pump failure. Tolong ya, diingat ya, kan kita kedokteran respirasi nih. Jadi respiratory failure bisa terjadi karena lung failure, bisa terjadi karena respiratory pump failure. Nah, yang lung failure ini bisa disebabkan oleh penyakit atau gangguan, diseases or disorders di paru atau di jantung. Kondisi umumnya yang kelihatan adalah hipoksemia. Sedangkan pada gagal pompa napas atau respiratory pump failure, maka gangguan atau penyakitnya terutama bisa dibagi dua. Kalau di sentral, itu adalah masalah neurologis. Katakanlah infark batang otak, katakanlah terjatuh kena kepala, gitu ya, trauma otak, trauma kepala, gitu ya, cedera kepala, gitu ya. Cedera kepala berat, CKB, hati-hati. Oh, itu kan pasien neurologis. Tunggu dulu. Lihat frekuensi napasnya, lihat kesadarannya. Kesadaran rancu ya, bisa antara neurologis atau respirasi. Tapi buktikan gitu. Jangan terus lihat di konsul ke dokter paru karena dia sesek. Dilihat foto toraksnya bersih, parunya nggak apa-apa mas. Nanti dulu. Ini mungkin merupakan bagian dari gagal pompa napas, respiratory pump failure, yang akan berakibat pada respiratory failure. Tolong diingat betul. Karena lapangan kerja Anda itu sebetulnya luas. Tinggal apakah Anda sadar bahwa lapangan kerja Anda sebagai dokter respiratory medicine itu begitu luasnya. Yang kedua adalah gangguan atau penyakit yang di perifer, itu biasanya karena neuromuskuler. Lihat nih, kalau yang di sentral biasanya karena neurologis, kalau yang di perifer biasanya neuromuskuler. Contoh, biasanya kejadian yang terjadi pada gagal pompa napas adalah hiperkapni. Nah, kalau yang di perifer ini misalnya apa nih? Guillain-Barré gitu ya, Duchenne muscular dystrophy, atau yang gampang aja deh, Ronaldo waktu main bola ketendang sama kaki orang. Nah, itu kena cedera di situ, bisa berhenti, gagal pompa napas, jatuh deh ke failure. Ya, jadi ingat betul bahwa gagal napas itu bisa karena gagal paru, bisa karena gagal pompa napas. Gagal paru karena penyakit atau kelainan di paru atau jantung, tandanya adalah hipoksemia yang manifest. Kalau gagal pompa napas adalah karena di pusat kelainan neurologis, di perifer karena gangguan neuromuskuler, yaitu yang kita kelihatan adalah hiperkapni. Slide berikut. Ya, nah kita kembali ke gambar yang tadi jadinya, bahwa gagal napas yang hipoksemik, gagal napas tipe 1, gitu ya, atau gagal oksigenasi, nah inilah dia penyebab-penyebab yang paling sering. Hipoventilasi, ketidakseimbangan ventilasi perfusi, gangguan difusi, shunt atau piro, dan pengurangan tekanan oksigen inspirasi, yaitu orang yang bekerja pada ketinggian. Saya baru saja dapat orang yang cedera ledak di dalam di dalam tambang di Freeport itu gitu. Lalu semua masih sibuk karena dia sudah baik, sebetulnya parunya sudah bersih. Dirawat di Jakarta nih, gitu ya, diterbangin ke Jakarta dalam keadaan tidak sadar, ditangani sini, tapi parunya tidak bersih, dikasih bronkodilator, dia bilang dia nggak ada asma, nggak pernah mengik, oke, spirometri sebelum kasih bronkodilator, bagus juga sebetulnya, gitu ya. Waktu dibilang, kalau gitu disuruh ke saya setelah 2,5 bulan berada di Jakarta untuk pengobatan poliklinik. Kantornya nanya, nggak bisa balik ke Papua,
Terus mereka bilang coba dikirim ke saya coba lihat. Yang saya lihat apa sejawat sekalian? Yang pertama saya minta lihat adalah AGD. Kenapa AGD? Karena dari AGD itu saya mau tahu ada hipoksemi atau tidak. Ada hipoksemi. Berapa PA kecil O2-nya? pH-nya normal, PA kecilnya 72 mm Hg. Jelas kan kenapa dia sesak? Tapi ketika saya minta foto toraks, saya minta AGD, yang bersamaan itu saya minta laboratorium darah perifer sebelum dia datang ke saya. Dia datang ke saya besok sorenya. Jadi semua sudah lengkap. Kenapa saya minta darah perifer? Karena saya tahu pasiennya bekerja di daerah tambang. Ternyata HB-nya 18, dengan hematokrit 3,5 kali lipat dari itu, eritrositnya adalah 6,8 gram. 6,8 gram gitu ya. Apa yang kita lihat di situ? Itulah polisitemia vera ketika eritrosit itu sebetulnya sulit untuk menangkap oksigen karena tekanan yang rendah di ketinggian. Lalu dia memperbanyak diri, polisitemia vera, dia menyumbat di vaskuler, jalan enggak, seperti mobil di jalan macet, jadi pasiennya sesak. Sesak karena distribusi oksigen atau perfusinya tidak bagus, pasien sebetulnya juga hipoksemia, walaupun kalau 72 tadi adalah di antara 80-60 hipoksemia ringan, tapi kronik, dan tidak lagi berkait dengan trauma ledak tadi. Karena parunya sudah bersih, sudah di bronkoskopi juga, kelihatan bersih, tidak ada keluhan juga tentang lendir dan sebagainya, dia tidak punya riwayat asma dan sebagainya, tapi ini adalah hipoksemia ringan yang kronik dan polisitemia akibat pengurangan tekanan oksigen pada ketinggian. Apa penanganannya? Penanganannya tentu yang sekarang adalah diberikan obat-obat untuk diberikan oksigen untuk suplementasi oksigen, disuruh dia olahraga, biarkan dia dulu jangan dalam ketinggian, lalu saya minta dia melakukan donor. Dia sudah melakukan donasi 300 cc darahnya. Nah, saya minta nanti antara bulan ke-3 bulan ke-6 didonasi lagi dengan harapan bahwa kalau sel darah merahnya turun, oksigennya cukup, maka dia bisa menghilangkan keluhan sesaknya tadi. Jadi, mari sebagai dokter kedokteran respirasi, jangan kita hanya melihat bronkospasme, jangan kita hanya melihat lendir, jangan hanya kita melihat kerusakan di parenkim, tapi pahami tentang mekanik dan kimiawi dari sesak pada sebuah masalah respirasi. Slide berikut. Saya ulang-ulang ya kata-kata itu biar nggak lupa. Nah, ini adalah gagal napas tipe hipoksemik. Yang tadi ada 5 tadi ya. Ini adalah beberapa contoh kejadian sehingga terjadi hipoksemi. Hipoksemi berarti kelainannya di mana? Di paru, oh iya bisa di paru, tapi bisa juga di mana? Di kardiovaskular, oh iya bisa juga di kardiovaskular. Maka kalau terjadi gagal napas karena di hipoksemi, umumnya gagal napas apa? Tipe 1 atau itulah yang tipe lung failure. Begitu ya. Coba kita lihat berikutnya, slide yang kedua. Ya, nah berbeda dengan yang ini, hypercapnic respiratory failure, ini adalah kita berbicara tentang keseimbangan antara beban dengan kendali napas, ya, drive failure dengan high load ini tidak seimbang dia, maka CO2-nya terperangkap di sana. Kenapa nih? Mungkin karena pump failure, itu ada tandanya ya, atau mungkin karena transmission yang failure-nya. Di mana nih? Di spinal cord, peripheral nerve, neuromuscular junction, semuanya adalah tentang neuromuskular. Maka kejadiannya CO2-nya yang tidak kuat dikeluarkan keluar, itu menyebabkan hiperkapnia, inilah gagal napas hiperkapnik, atau gagal napas tipe 2, atau gagal ventilasi, dan biasanya disebabkan oleh apa tadi? Oleh respiratory pump failure. Ya, kelihatan di sini bahwa kita sendiri sebagai dokter paru, tolong kalau didiagnosis, sebutkan bahwa pasien ini pneumonia misalnya, masalahnya adalah gagal napas tipe 1 dengan hipokseminya berapa. Atau pasien ini misalnya dengan kelainan tiroid misalnya, CA tiroid, atau misalnya pasien ini dengan miastenia gravis, masalahnya gagal napas tipe 2 dalam kurung respiratory pump failure. Gitu ya. Nah, jadi mari kita mulai lebih jelas mendeskripsi tentang gawat napas, tentang gagal napas, hipoksemia yang terjadi. Dan tinggalkan istilah sesak napas di dalam pembicaraan kita tentang kejadian-kejadian ini. Slide berikut. Ya, ini ada beberapa, kita lihat ya. Ini yang pump failure nih. Ini yang neuromuscular disease masih pump failure. Muscle fatigue pump failure. Ini chest wall disease juga pump failure, maka yang murni tipe hipoksemik tipe 1 atau tipe oksigenasi mungkin adalah yang inefficient gas exchange.
yang disebabkan oleh kelainan di paru atau di kardiovaskuler yang kita kenal dengan lung failure. Ini adalah respiratory failure tipe lung failure, tapi yang 4 lagi itu adalah tipe pump failure. Slide berikut. Ya, penelitian yang dilakukan oleh Ray dan kawan-kawan tentang gagal napas akut pada orang tua ditemukan bahwa pada sejumlah subjek 514 orang dengan umurnya rata-rata 80 tahun gitu, penyebab yang paling banyak adalah udem kardiopulmoner, jadi udem paru kardiogenik. Itu 43%, cukup banyak. Kemudian pneumonia 35%, dan juga eksaserbasi akut dari penyakit-penyakit yang kronik. Tolong penyakit paru kronik jangan cuma PPOK ya. Penyakit paru kronik buat Indonesia itu, kalau saya PPOK saya taruh nomor 5. Yang nomor 1 saya taruh apa? Yang nomor 1 saya taruh adalah luluh paru, destroyed lung. Karena itu banyak di kita bekas-bekas TB. Yang kedua apa buat saya? Yang kedua buat saya adalah bronkiektasis. Gitu ya. Yang ketiga apa buat saya? Yang ketiga buat saya adalah asma kronik. Karena banyak. Apalagi yang keempat? Yang keempat adalah penyakit paru interstisial. Ya kan? Sebutlah PPOK nomor 5. Bukan berarti PPOK paling rendah, bukan. Tapi dengan menyebutkan bahwa PPOK itu nomor 5 loh, kata Menaldi, maka Anda mesti ingat bahwa sebagai dokter paru, ada 4 lagi di depan yang merupakan penyakit respirasi kronik yang sering di Indonesia. Dan Anda harus menentukan itu adalah gagal napas kronik atau tidak. Tolong, gagal napas kronik atau tidak. Penanganannya harus jelas gitu ya. Kalau Anda cuma sebut PPOK, Anda melupakan ini, padahal ini adalah yang paling banyak di Indonesia. 32%, kemudian juga adalah emboli paru, 18%, memang lebih sedikit, kalau akut asma, tapi tidak bicara tentang kronik asma. Ya. Nah, bagaimana dengan mortalitasnya? 16%, bagaimana dengan akurasi penentuan diagnosis di emergency? Ini yang saya ingatkan pada sejauh tadi. Kalau kita keliru, kita hanya ingat PPOK, maka kita lupa ada penyakit lain yang berupa penyakit respirasi kronik. Ya. Nah, inappropriate treatment, jadi pengobatan yang tidak memadai, terjadi 32%. Jadi dia menuntun pada 25% kematian. Kalau kita di awal pengobatannya sudah tidak baik. Kenapa pengobatan tidak baik? Coba kita lihat ya. Kalau hiperkapnia lebih dari 45 mm air raksa, nah ini menyebabkan kematian itu jadi lebih tinggi, padahal kita nggak nyari. Kita cuma bilang PPOK aja, kita tidak cari penyebab yang lain, gitu ya. Juga dengan hal-hal yang ditentukan ini, dan konklusinya adalah jika diagnosis, kalau saya diagnosis ya, diagnosis di depan dan masalah di depan tidak dapat ditentukan dengan tajam, dan Anda adalah dokter paru ya, dokter kedokteran respirasi ya, maka initial treatment Anda juga pasti lemah. Dan ketika initial treatment Anda lemah, itu akan berkaitan dengan angka kematian yang meningkat, terutama pada orang tua dengan kondisi gagal napas akut atau gagal napas kronik yang datang dalam kondisi eksaserbasi akut artinya. Slide berikut. Ya, lokasi gangguan tadi di susunan saraf pusat atau di paru atau di rongga toraks. Lihat ini, perhatikan ini. Jangan lihat parunya melulu, jangan cuma lihat tracheobronchus, interstisial dan pleura. Lihat yang lain, nggak ada efusi pleura, parunya bersih. Tolong lihat ada masalah neurologis nggak? Nanti jadi pump failure loh, jatuhnya ke gagal napas juga. Begitu dikonsul, jawaban kita jadi tanggung, orang jadi percaya enggak sama kita. Ini kan gagal napas ya kayak gini. Kok dia bilang enggak? Kok dokter parunya bilang enggak? Karena kita lupa bahwa paru bersih itu bukan berarti tidak ada gagal napas. Ya, slide berikut. Ya, jadi kalau di parunya sendiri tentu ya di saluran napas, di jaringan interstisial, di vaskuler. Ini adalah contoh-contoh penyakit saja yang bisa kita temukan, yang sering kita temukan untuk menyebabkan lung failure ya. Kalau yang ini lung failure. Slide berikut. Iya, baik. Nah, sedikit saja saya singgung bahwa dengan begitu kita mesti memberikan oksigen. Jangan lupa, oksigen itu pemberiannya dibagi oleh David Pearson pada tahun 1989 sebagai suplemen jika kita membutuhkan kurang dari 30 hari. Apa nih? Pneumonia misalnya, asma akut misalnya, gagal jantung misalnya gitu. Atau short term oksigen terapi, saya sebut sebagai terapi oksigen tenggat singkat, ya, STOT ya, sama juga STOT gitu ya. Itu antara 30 sampai 90 hari. Apa nih penyakitnya? Oh, ini barangkali pasca bedah atau barangkali emboli paru begitu ya. Atau long term oksigen terapi, ini membutuhkan tenggat lama,
Lebih dari 90 hari. Apa ini? Nah, ini dia nih. Ini justru mungkin mainan kita nih, yaitu penyakit-penyakit paru yang kronik. Pada pemberian oksigen ini, yang penting adalah ada dosis, ada pengatur, ada cara. Cara itu adalah pengaturan arus, yaitu low flow, seperti nasal kanul, low flow to middle flow, yaitu masker biasa, atau masker khusus yang RM dan non-NRM, sampai ke non-invasive ventilation, dan ada yang high flow. High flow arus tinggi bisa dua, ini dia. Satu adalah non-invasive yang non-invasive, high flow non-invasive, yaitu HFNC, dan yang satu lagi adalah yang invasif, yaitu ventilator. Ya, jadi yang ketiga adalah alat. Jadi satu adalah dosis, yang kedua adalah tingkat kebutuhan pengaturan arus, dan yang ketiga adalah alat. Ya, oke, slide berikut. Dengan demikian, oksigen juga mempunyai efek samping karena dia merupakan pengobatan. Nah, yang jangan lupa adalah mulai membiasakan diri menghitung berapa sebetulnya oksigen yang dibutuhkan. Kita dapat sini. Kalau yang kita hitung adalah fraksi oksigen. Kalau kita mendapatkan kita butuh fraksi oksigen 40%, tahu kita bahwa kita bisa menggunakan nasal kanul saja, kalau itu yang kita punya di rumah sakit, tapi dengan dosis antara 6 atau lebih dari 6. Dan itu sudah tidak nyaman. 6 liter adalah batas maksimal, atau kita seperti berdiri di belakang knalpot mobil yang oleh supirnya digas-gas gitu. Pss, pss, gitu. Wow, nggak enak ya. Jadi kalau kita sudah sampai di kebutuhan 40%, lebih baik kita pindah ke sungkup sederhana atau masker sederhana. Dan ini dosisnya adalah 5-10 liter. Nah, begitu juga kita bisa pakai yang rebreathing. Rebreathing kita pakai kalau kita membutuhkan antara 40%, tapi CO2-nya itu rendah. Jadi kita membutuhkan CO2 juga untuk dimasukkan, untuk menyimbangkan pH tadi. Ya. CO2 kita normalnya 35-45, kalau dia 30 ke bawah, mestinya kita pakai rebreathing, terutama kalau fraksi yang dibutuhkan adalah 40% ke atas. Gitu ya. Yang non-rebreathing adalah jika kita membutuhkan oksigen yang tinggi, tapi CO2-nya tidak kita butuhkan lagi. Tapi biasakan menghitung dulu berapa fraksi oksigen ini, lalu konversi ke dalam alat apa yang bisa kita pakai. Slide berikut. Saya hanya menyinggung sedikit saja di situ. Bagaimana Anda bisa menghitung hipoksemi atau hipoksemi pada seseorang? Itu sebetulnya Anda bisa tahu kalau Anda punya AGD. Oh enggak, sebagai dokter paru mestinya ini dulu yang kita lihat. Ya, kalau tekanan oksigen arterinya 60, kita tahu kita berada di 88% saturasinya. Itulah sebabnya kenapa baik pada COVID juga bahwa kalau sampai 88% sebetulnya kita ada di batas aman, karena hipoksemia ringan itu batas bawahnya adalah antara 80 sampai 60 mm Hg. Oke? Jadi kalau kita melihat di saturasi ini 88%, maka berarti kita memiliki kadar oksigen atau PA kecil O2 di dalam darah arteri dia adalah 60 mm Hg. Itu cukup sebetulnya untuk kita tetap mempertahankan dia dengan teknik yang non-invasif sepanjang pasiennya masih komposmentis dan dapat diperintah. Nah, kalau kita mau memberikan oksigen di atas 60 mm Hg, katakan kita berikan di atas, ini dapat dicapai dengan maksimal 2 liter per menit nasal kanul. 60 ini, ya, 60. Tapi kalau kita berikan lebih dari 2 liter per menit, atau kita pakai teknik lain, katakanlah untuk mencapai 80 mm air raksa, tapi itu saturasinya tidak naik jauh banyak, barangkali cuma sampai di 95%. Untuk apa? Karena sampai di 90% saja sudah cukup. Oleh karena itu, ketika pasien pertama kali masuk di IGD, jangan buru-buru kasih oksigen tinggi. Kasih saja nasal kanul antara 1-1,5 liter per menit, karena kita berarti sudah menjaga PA kecil O2-nya 60 mm air raksa, itu adalah batas bawah dari hipoksemia ringan. Kita sudah cukup aman karena saturasi juga sudah mencapai 88%. Sampai kita menunggu AGD, sebetulnya berapa sih fraksi yang dibutuhkan oleh pasien, lalu baru kita memanipulasi oksigennya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Slide berikut. Ya, jadi terapi oksigen ini yang harus hati-hati adalah pada pasien yang dapat mengalami hipoventilasi pada saat justru terapi oksigen. Kapan itu? Ada 4 titik, yaitu pada pasien yang pernah punya riwayat hipoventilasi setelah dengan terapi oksigen. Artinya ketika kita beroksigen justru napasnya jadi lemah, jadi dangkal, pasien yang ngantuk, lewat ya. Ini kapan nih? Ini pada pasien-pasien yang
paru kronik. Jadi baik PPOK maupun tadi yang retensi CO2-nya tinggi gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Pasien dengan kor pulmonal tapi ada hipokseminya, hati-hati. Ini juga tendensi untuk mengalami hipoventilasi justru karena kita kasih oksigen. Dan juga pada pasien-pasien yang sleep apnea, khususnya dengan hipersomnolen atau hipoventilasi. Sudah ada hipoventilasi, kita kasih oksigennya tinggi, hati-hati. Barangkali kita cukup memberikan yang pertama sampai 1,5 liter per menit saja nasal kanul, karena kita sudah cukup sampai di PA kecil O2 60 mm air. Sekali lagi saya katakan, batas terbawah dari hipoksemia. Slide berikut, dari hipoksemia ringan. Terima kasih, saya ngomong udah berbusa-busa, dan silakan kalau ada yang mau mendiskusikan ini, sepanjang saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau Anda mau ngasih pendapat atau komentar, saya terbuka. Silakan, karena ilmu adalah untuk kita bersama, dan saya juga sebetulnya malam ini sedang belajar lagi. Terima kasih Dr. Sita dan para KPS yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat, karena saya menyelingnya dengan kasus-kasus klinis, supaya jangan terlampau fisiologis. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Menaldi atas kuliah pada malam hari ini. Kami juga sangat mengerti Prof. Menaldi sangat sibuk. Sempat meluangkan waktu malam-malam memberikan kuliah. Terima kasih banyak. Hal ini penting, mengapa dalam praktik kita sehari-hari pun di poliklinik, tidak hanya di IGD, apalagi di IGD, di triase misalnya, ataupun sebagai dokter paru di poliklinik, sangat sering kita dapatkan pasien dirujuk dari mana-mana, sudah berkeliling rumah sakit, dan tidak dokter yang perujuk tidak menyadari sejak awal kalau sudah terjadi tadi definisi yang disampaikan oleh Prof. Menaldi, gawat napas dan lain-lain. Ada pertanyaan atau diskusi mungkin kepada peserta PPDS, kami persilakan. Silakan bebas saja, ataupun pada sejawat dokter spesialis, karena di sini ada juga alumni, Prof. Oh iya, terima kasih. Saya malah minta dikomentari dan dikoreksi kalau ada yang saya salah tadi. Silakan. Ada komentar, silakan, mohon langsung saja. Mungkin bisa di-unmute. Mohon izin, Prof. Menaldi, Dr. Sita, Dr. Irandi. Silakan ya. Dr. Irandi. Yang nanya jagoannya lagi. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya, Prof. Saya ada pasien super VVIP di rumah, yaitu ibu saya dengan PPOK, multiple giant bule dan sebagainya, sudah menjalani terapi oksigen tenggat lama ya, MTOT, sampai-sampai Dr. Sita juga ini nih pantau ibu juga, sampai-sampai sempat dengan oksigen portable, cuman akhirnya saat ini di Simple Mas 9 pun juga masih sesak. Saya berpikir, Prof, kita ada nggak ya peer group untuk pasien sesak terminal? Sebab terus terang saya sendiri kesulitan untuk menghadapi ibu saya sendiri, apalagi secara psikis sudah kena dan juga mempengaruhi keluarga yang lain. Jadi kita sepertinya perlu ada peer group juga, Prof, ya, untuk yang pengguna oksigen jangka panjang. Bagaimana pendapat Prof? Terima kasih. Dr. Irandi, ketika saya sekolah di Jepang tahun 89, di situ sudah ada grupnya tuh yang kayak begini. Saya kira apa yang Dr. Irandi sampaikan ini bukan cuma mengingatkan saya lagi, menegur saya lagi, tapi betul, mereka tuh butuh tempat untuk bersama-sama duduk, cerita, berbagi, dan dokternya ikut untuk juga mengetahui apa yang kesulitan yang sedang terjadi dan membantu mencari jalan keluar. Ayo Dr. Irandi, sama-sama kita buat. Saya setuju sekali. Dan jangan cuma di Jakarta, kita bikin ini di seluruh Indonesia, di dokter-dokter yang ikut. Setuju, Prof. Biar ada temennya ibu saya. Ya. Terima kasih. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Saya, Dok. Ya, silakan Dr. Ferry. Sehat-sehat ya, Prof. Ferry, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama ya. Terus ingin berapa? Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Saya Ferry, Prof, di Unsia sekarang, Prof. Oh, ini, Prof. Salam buat teman-teman di sana. Ya. Ya, Prof. Ini, Prof, berkaitan dengan pneumonia COVID, Prof, pada pasien-pasien
memang diminta untuk bisa untuk hipoksemia ringan gitu ya Prof ya, toleransinya. Tapi di lapangan itu kalau saturasi di bawah 90%, kitanya yang deg-degan gitu Prof. Karena ini kan di kurva disosiasi oksigennya ini sudah ada di lembah gitu, dan cepat sekali kalau betul-betul jadi yang ada ya selama ini. Jadi kalau di atas 90%, saya pribadi saya mengupayakan untuk di atas 90%. Karena kalau udah 88 gitu, kita yang agak spot jantung, tiba-tiba pasien perburukan gitu, Prof. Apalagi semua dengan ARDS berat gitu, Prof. Yeah. Yang mana juga pasien rata-rata menolak untuk intubasi gitu, Prof. Yeah. Jadi paling mentok kalau nggak high flow nasal kanul ya NRM 15 liter per menit gitu, Prof. Yeah. Bagaimana ini, Prof? Kalau pasiennya bisa menolak, pasiennya bisa menolak tapi kontaknya sama kita cukup benar, adekuat begitu ya. Itu artinya apa itu, Dr. Ferry? Ya masih Iya, ya. Mari kita ikuti pedoman dari Hong Kong Fui. Danger is my business gitu ya. Yang gampang-gampang elu aja, yang susah-susah sini gue nih. Kan gitu kan? Kenapa begitu maksud saya? Tadi saya katakan reasoningnya, alasannya bahwa daerah difusi yang paling luas itu dari lapangan tengah ke dorsal, gitu kan? Jadi kalau pasien itu masih bisa kita suruh bulak-balik posisi, maka pasien itu ikut melepaskan dirinya dari hipoksemi. Tapi ketika pasien itu langsung diintubasi dan dia diam di sana, ini yang saya tanya kepada teman-teman di anestesi. Bisa nggak kerjain seperti Jerman, dibalik-balik? Nggak sanggup. Kenapa? Prof, untuk balik itu butuh 4 orang perawat. Di ruangan ini yang pakai ventilator bukan 1 orang, Prof. Bisa banyak orang kalau caranya seperti itu nanti. Jadi kalau begitu Anda jangan ngotot early intubation dong, saya bilang gitu. Biarkan kami bekerja keras sampai di saturasi 88%. Danger is my business gitu ya. Nah, walaupun kriteria yang lain tentang gawat napas yang saya tawarkan itu dipakai oleh Perdatin, dipakai oleh Prof. Safril, ketuanya di Makassar, tapi memang Prof. Safril bilang, Bro Menadi saya pakai 90% dulu aja ya, katanya. Silahkan, karena WHO memang pakai 90%. Dokter Sita bisa mengoreksi saya kalau salah, bahwa di persahabatan dengan menggunakan 88%, lebih banyak angka pasien bisa diloloskan dari hipoksemia. Begitu. Tapi memang dangerous. Dangerous artinya pengawasannya harus ketat, kita harus get well involved, betul-betul terlibat dalam kasus-kasus itu, memperhatikan betul dan melihat betul. Karena tadi saya bilang, begitu dia kurang kesadarannya, begitu kontaknya kurang bagus, begitu saturasinya kurang dari 88 atau napasnya lebih dari 30, intubasi. Walaupun dia masih sadar, tapi intubasi gitu ya. Itu keras betul. Saya nggak ngomong soal hemodinamik, enggak. Hemodinamiknya stabil atau tidak stabil. Kalau tidak stabil kita perhatikan. Tapi umumnya pasiennya distabilkan. Jadi artinya hemodinamiknya pakai topangan atau nggak pakai topangan, jadi nggak begitu masalah. Yang masalah justru masalah di kita, respirasinya, gitu ya. Jangan takut, coba deh. Mudah-mudahan Anda sukses buat pasiennya lebih keluar lebih sehat karena dia lebih cepat pulang karena dia hipoksemianya dia ikut mengatasinya gitu. Makasih. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Terima kasih, Dr. Ferry. Apakah ada pertanyaan dari peserta PPDS? Mumpung ada pakarnya, jangan malu-malu. Nanti yang ditanya yang susah saya jadinya kan. Ya, kayaknya Dr. Airin mau bertanya. Prof, izin bertanya, Prof. Airin, Prof. Ya, apa kabar? Baik, Prof. Sehat. Ini Prof, jadi saya pernah ditanyakan oleh sejawat PPDS Kardio, Prof. Jadi apa bedanya untuk yang HFNC, Prof, atau KHAT itu dengan non-rebreathing atau NRM? Karena mereka menurut guideline yang mereka pakai dari AHA untuk ACLS itu kan di situ disebutkan kalau misalnya masalah ABC itu pada breathing kita berikan NRM karena itu FiO2-nya sudah 100%. Apa bedanya dengan HFNC itu, Prof? Jadi saya agak bingung menjelaskannya kepada mereka gitu, Prof. Bagaimana membedakan? Kalau tadi udah ikutin kita cerita bersama tadi, menurut Dr. Airin, the coming pulmonologist and respiratory physician gitu, apa bedanya?
Kalau saya waktu itu mencoba menjelaskan sih perbedaannya itu pada aliran tingginya itu, Prof. Jadi FeO2-nya bisa benar-benar tersampaikan 100% karena aliran yang diberikan itu sesuai dengan FeO2 yang akan kita berikan. Begitu, Prof. Tapi kayaknya mereka masih agak bingung gitu, Prof. Sampai di NRM adalah middle flow. Tapi ketika kita bicara soal high flow, itu adalah dua. Non-invasif sampai sekarang baru yang HFNC itu, dan invasif adalah ventilator. Nah, pada pasien dengan COVID, kelihatannya kita banyak membutuhkan high flow, arus tinggi. Tinggal kita pilih, mau yang non-invasif, HFNC, atau yang invasif, ventilator. Tadi saya katakan, ternyata pada HFNC, Anda ikut tuh menanganinya, kalau sampai 88% pasiennya masih bisa diperintah, jauh lebih bagus outcome-nya, luarannya, dibanding kalau dia dimasukkan ke ventilator. Alasannya jelas, karena pasiennya terendam, seperti spons, dimasukin ke air, terus ditaruh begitu aja, begitu. Sedangkan kalau pakai HFNC, spons ini, ntar kita berdiriin, ntar kita miringin ke kiri, ntar kita miringin ke kanan, nah itu beceknya keluar terus tuh. Jadi difusi oksigennya berjalan dengan cukup baik. Jadi jawabannya adalah bahwa HFNC adalah high flow, arusnya tinggi. Dia sama dengan ventilator, tapi masih bisa non-invasif. Sedangkan sampai di NIP, itu adalah middle. Begitu, Erin. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dan itu mungkin jadi mainan Anda ya. Jadi jangan orang yang memainkan itu. Mesti Anda, udah betul nanyanya sama Anda dan Anda mesti jawab. Ya. Di bidang kita. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Ada pertanyaan lagi? Saya boleh, Dr. Sita? Andika. Ya, Dr. Andika silakan. Wah, ini Lagi ngeri. jaga ya, Dr. Andika? Enggak, lagi. Beliau lagi jaga, nganggur saya dikerjain. Enggak, Prof. Jadi saya mendengar kuliah Prof terkait gagal nafas, PAM dengan gagal nafas terkait dan pump failure. Ya. Ya. Apa bedanya, Prof, ya, antara gangguan obstruksi dengan restriksi, Prof? Apakah itu sama atau bagaimana ya, Prof? Saya takutnya nanti, ya mohon maaf, nanti istilah makin banyak gitu, Prof. Gimana, Prof? Ada yang obstruksi, umumnya kan yang terjadi, kalau kita bicara obstruksi, kita bicara saluran napas, ya kan? Berarti kita bicara murni pada paru saja. Pada paru saja. Bagiannya adalah bagian di saluran napas. Kejadiannya adalah di daerah mana? Di daerah ventilasi, yaitu pada saluran napas. Maka tipe yang akan terjadi kalau gagal napas adalah gagal napas hipoksemik. Saya kira Dr. Andika sudah selesai dengan urusan itu. Sekarang persoalannya adalah yang type 2 atau hypercapnic, gitu kan ya. Nah, itu mesti dipertimbangkan soal-soal neuromuskuler. Gitu. Kalau dia di sentral, umumnya, kita bicara umumnya, adalah soal-soal neurologis. Dan kalau di perifer adalah soal-soal neuromuskuler. Kalau kita bicara tadi, kalau pertanyaan Dr. Andika tadi akan merembet ke sini. Apakah betul pada penyakit atau pada disorder gagal napas kronik itu semata-mata hanya ventilasi, hanya obstruksi? Enggak. Mungkin yang terjadi bukan cuma obstruksi, tapi restriksi. Nah, kalau restriksi, apakah restriksi itu masalahnya murni hanya masalah paru atau adalah masalah yang lain? Ada masalah yang lain, yaitu masalah neuromuskular tadi. Yaitu kekuatan pompa napas itu yang berkurang akibat tadi keteregangannya berkurang, akibat jaringan-jaringan parunya melemah, mengendur sebagainya, diafragmanya juga melemes gitu ya. Jadi ada unsur-unsur begitu. Sehingga kita lihat pada pasien dengan gangguan obstruksi, kita tidak begitu menganjurkan, tidak begitu kuat untuk menganjurkan rehabilitasi, pulmonary rehab, tidak kita anjurkan. Tapi pada pasien restriksi, kita anjurkan. Artinya, kalaupun terjadi gangguan restriksi akibat gangguan di parenkim parunya, interstisialnya, kita tidak mau sampai oksigen yang kurang tadi masuk, susah tadi, CO2 keluar, lama-lama justru menjadikan otot dan neuron pun berketerlibatan dan yang menyebabkan justru ujungnya adalah pump failure. Gitu. Mungkin kejadian yang pertamanya adalah di parunya sendiri, tapi kejadian lain adalah
justru keterlibatan dari neuromuskular karena kroniknya hipoksemia atau kroniknya hiperkapnia. Ini menjadi penting buat kita respiratory physician, Dr. Andika. Kenapa? Karena seringkali saya melihat masih ada teman-teman yang menjawab, ini parunya nggak apa-apa. Loh, tapi pasiennya nggak bisa napas loh. Gagal napas loh dia. Berhenti napasnya. Gitu. Nggak bisa, nggak sadar dia gitu. Hanya kita lihat dari gambaran fototoraks yang bersih. Padahal sebagai respiratory physician, kita more than pulmonologist. Kita mesti kuasai masalah-masalah neurologi. Kita mesti menguasai masalah-masalah muskular, gitu, muskuloskeletal, gitu ya. Jadi dengan begitu kita lebih luas. Ini adalah cara saya untuk mengajak teman-teman yang masih muda-muda ini, Dr. Andika, supaya mereka juga bisa menjawab itu more scientific, tapi konsulnya ke mereka nggak hilang gitu. Nggak hilang, jangan karena dijawab, ini gak kenapa so, jadi perlu ventilator nih, tapi fototoraksnya bagus. Gitu kan? Kita jawab fototoraksnya bagus nih, udah nggak ada masalah paru. Padahal itu adalah kasus kita. Kita yang bilang, ini respiratory, nah kan kata kita respiratory physician, ini respiratory pump failure. Saya akan cari apakah penyebabnya di neural atau penyebabnya di muskuler. Jadi walaupun ada dokter rehab, ada dokter neurologi, mestinya jawaban tentang respiratory pump failure adanya justru pada generasi penerus ini. Dokter paru yang jawab. Dan dokter paru yang menangani. Gitu, Dr. Andika. Ini adalah the future pulmonology mestinya nih. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi targetnya sebenarnya kita lebih membuka wacana ya, Prof. Ya. Bahwa supaya obat kita jangan cuma bronkodilator, Dr. Andika. Tapi juga termasuk obat-obat saraf mesti kita kuasai. Karena dokter sarafnya nggak ingat itu. Soal pump failure dia nggak ingat. Padahal itu masalahnya di neuromuskular. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Waktu kita masih sampai 20.45. Dari peserta PPDS, apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Prof. Ya, Dr. Sandi, silakan. Mohon izin. Silakan. Mohon izin, Profesor. Pada pasien-pasien sepsis, pneumonia dan sepsis, kami seringkali menemuinya selain ada gagal napas hipoksemik, juga dapat terjadi gagal napas hiperkapnik, Prof. Itu kan disebabkan karena adanya peningkatan PCO2 yang menyebabkan terjadi hiperkapnik. Betul. Menurut, mohon koreksi, menurut literatur yang saya baca, peningkatan PCO2 itu kan sebagai mekanisme kompensasi karena adanya cedera paru, gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui bahwasanya PCO2 yang meningkat itu sebagai kompensasi dari cedera paru, atau pada ambang batas berapa PCO2 itu bisa dianggap sebagai kondisi yang berbahaya sehingga memerlukan intervensi, Profesor. Makasih, Dr. Sandi. Ya. Kalau PCO2-nya, ya begini, PCO2 yang normal kalau kita melihat AGD adalah antara 35-45. Jadi kalau PCO2-nya lebih dari 45 mm air raksa, kita sudah bisa menyebutnya sebagai hiperkapnia. Terlepas dari ada masalah klinis atau tidak. Gitu ya. Dan kalau dia terjadi masalah klinis, kita lihat dulu apakah PCO2-nya tinggi tadi diikuti dengan pH-nya yang turun atau tidak. Kalau pH-nya turun, berarti itu adalah gagal napas tipe 2. Ya kan? Tapi kalau CO2-nya tinggi, PO2-nya rendah, pH-nya normal, itu gagal napas kronik. Gitu ya. Nah, pada yang gagal napas kronik, dapatlah kita pertama kali kita berpikir adalah ini masih mungkin murni adalah lung failure, yaitu penyakit paru kronik, proses gangguan difusi oksigen dan CO2, ujungnya jatuh ke lung failure menuju respiratory failure. Tapi kalau kita tahu riwayat pasiennya tidak pernah ada keluhan yang sering sesak, begitu, peningkatan CO2 dan diikuti dengan pH yang rendah, pH-nya turun dan CO2 naik, mesti dipertimbangkan kemungkinan ada penyebab yang non-pulmoner. Dan penyebab non-pulmoner antara lain adalah neuromuskular tadi. Sepsis sendiri tidak begitu berarti dia untuk menyebabkan respiratory failure. Tapi melalui gangguan metabolismenya pada otot, menyebabkan gangguan pada mekanisme kerja otot napas. Maka dia jadi respiratory pump failure. Jadi kita mesti cari, adakah yang kemungkinan menyebabkan pasien ini sepsis? Ada.
Adakah yang menyebabkan pasien ini terjadi gangguan elektrolit sehingga juga jatuhnya ke ototnya tidak kuat untuk membuang CO2? Ada. Atau penyakitnya memang murni otot. Misalnya tadi myasthenia gravis gitu ya, atau Guillain-Barré, atau mungkin tumor di vertebra, di torakal 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau ada itu, maka yang mesti diatasi itu. Karena walaupun gambaran fototoraksnya bersih, ini adalah respiratory failure, tapi berasal dari pump failure. Yang tadi yang Dr. Sandi temukan pertama kali, tandanya adalah hiperkapnik. Makasih. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan dari peserta PPDS atau yang lain. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam ya, Dokter Hana. Waduh, yang jago-jago yang nanya nih repot saya. Terima kasih, Prof. Kuliahnya pencerahan sekali, Prof. Saya mau tanya, Prof, ini berbagi pengalaman klinis saja, Prof. Jadi, pada pasien COVID memang kita sering melakukan prone position. Kemudian, secara berkala kalau pasiennya masih, yang waktu itu Prof pernah jelaskan, masih sadar, frekuensi napas di bawah 30, saturasi di atas 88, dan pasiennya masih kooperatif. Nah, saya pernah mendapatkan pasien ini, dia kalau di prone position, dia baik-baik saja, Prof. Tapi begitu dia terlentang, dia langsung sesak napas, frekuensi napasnya meningkat, saturasinya menurun drastis. Nah, saya mau bertanya ini saja, Prof. Timingnya, kapan prone position itu bisa dihentikan? Karena berbeda sekali, Prof, antara dia prone position dengan dia supine position. Itu aja sih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Dokter Hana, itu keuntungannya jika kita masih bisa membawa pasien yang melepaskan diri dari hipoksemia. Kalau kita kerjain sendiri pakai ventilator, kita nggak tahu. Dan memang dia nggak nyaman, nggak sesek itu kenapa? Karena difusinya terganggu berat kan, gitu ya. Jadi sepanjang pasiennya bisa kita ajak untuk bersama-sama, maka kita bilang sama pasien, terserah Bapak mau posisinya kayak apa, Bapak sendiri menentukan gimana, tapi pokoknya, pakai pokoknya nih, berubah-ubah Pak, terus berubah-ubah Pak, terus berubah. Yang manapun yang enak, tapi terus berubah Pak. Walaupun satu posisi itu enak, tapi terus berubah terus Pak. Karena target kita sebagai pulmonologist, yang respiratory physician adalah terus membuka ruang-ruang difusi tadi. Gitu ya. Dan itu kita kompromikan dengan pasien, cari posisi yang enak. Jangan tetap dalam posisi yang enak, tetap mondar-mandir begitu. Nah, gitu ya. Itu kelebihannya dibanding kalau kita pakai ventilator. Pakai ventilator, kita tidak bisa dengar dari pasien mana posisi yang enak, dan kita sebenarnya tahu bahwa itu bukan cuma tidak enak, itu malah berbahaya begitu. Tapi kalau pasiennya sama sekali tidak sadar, saturasinya di bawah 88, kita tidak punya pilihan. Itu sudah all or none. Begitu ya, Dr. Hana? Prof, terima kasih banyak, Prof. Ya. Satu lagi, Prof menyampaikan pertanyaan dari Dr. Kudiarto, kuliah yang luar biasa, Prof. Kemudian apakah dengan paradigma ini Dokter Paru sudah saatnya menguasai AGD dengan pendekatan Stewart dibandingkan dengan Henderson-Hasselbalch, karena agar mindset dan perspektif lebih luas, karena banyak yang masih memilih pendekatan Henderson-Hasselbalch daripada Stewart. Terima kasih. Ya, mungkin ke depannya kita akan kuliah, kita jadwalkan ya Prof ya, untuk kuliah yang AGD untuk Stewart anion. Ya. Tapi Dokter Sita, kalau saya boleh usul lewat Bu KPS nih, Bu Kolegium gitu ya. Bagaimana kalau Dokter Paru justru menguasai kedua-duanya, Stewart dan Henderson-Hasselbalch? Orang mau nanya, ini pendekatan Stewart-nya bagaimana? Begini. Tapi saya pakai Henderson-Hasselbalch. Iya, tapi kalau Henderson kan begini. Nah, gitu. Kalau ini bagaimana pendekatan Henderson-Hasselbalch-nya? Nggak tahu ya, saya cuma belajar yang Stewart. Repot kita gitu ya, karena kita respiratory physician. Jadi ada baiknya kita menguasai kedua-duanya, Dokter Sita. Dan saya setuju sekali karena respirasi adalah sesuatu yang kita klaim sebagai bidang kita. Ya, baik Prof, terima kasih. Nanti akan kami jadwalkan untuk kuliah tersebut dan juga untuk kuliah-kuliah dasar soal paru dan lain-lainnya yang penting ya.
Dokter Atika Nur mungkin. Ada guru besar yang lain. Kasih yang lain yang susah-susah. Iya, baik, Prof. Dokter Atika Nur mau bertanya, tetapi ini mungkin apakah termute? Bagaimana Dokter Atika Nur ya? Prof. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Prof, saya Atika Nur, Prof. Ya. Bukan mau bertanya sih, Prof. Minta diulangi, Prof. Tadi kan Prof di slide sebelumnya ada membahas tentang, ingat ya, ARDS beda dengan respiratory distress. Nah, tadi itu kan respiratory distress itu adalah masuk dalam slide kendala respirasi. Itu ada respiratory insufficiency, ada respiratory distress, ada 4 poin kan, Prof. Bisa diulangi, Prof. Oke, ARDS tadi kan adalah kumpulan sindrom, Prof. Bisa dijelaskan gimana sih bedanya gitu, Prof. Itu yang satu. Yang kedua tadi, yang kedua, Prof, ada bilang tolong kalau mau menuliskan diagnosa itu ditambahin dengan ini gagal napas tipe 2 dan apa tadi saya lupa, Dok, nggak terdengar, Prof. Oke. Baik, 2 pertanyaan ya, Dokter Atika. Yang pertama adalah, kalau kita bilang ARDS, pasti ada respiratory distress-nya, pasti ada gawat napasnya. Tetapi gawat napas itu harus dapat kita tegakkan walaupun bukan pasien ARDS. Kita dokter paru nih, gitu ya. Jangan hanya ARDS yang ada respiratory distress-nya. Respiratory distress bisa berdiri sendiri. Dan bagi Anda, justru saya cari-cari apa yang memudahkan untuk menentukan kualifikasi penyakit, kualifikasi kondisi, lalu pilihan tindakan. Maka itu yang paling mudah adalah klinis. Karena kalau gagal napas, kita sudah di ujung, dan kita membutuhkan analisis gas darah untuk memeriksa, kita membutuhkan ventilator untuk menanganinya. Sedangkan dengan terminologi gawat napas, dokter paru dapat menentukan derajat beratnya dan memotongnya dengan tindakan-tindakan yang diperlukan hanya dengan pengamatan klinis. Gitu ya. Nah, apa itu? Nanti slide-nya akan dibagikan kok. Saya udah kasih kok semua. Mas Rizky sudah pegang, Mbak Meggy sudah pegang, Bu Kolegium, Bu Sita juga sudah megang. Anda akan dibagi nanti, gitu ya. Jadi yang penting adalah sebagai dokter paru, kita mesti mengenal gawat napas sebagai gawat napas. Jangan hanya sebagai bagian dari ARDS, dari sindrom. Sindrom udah kejauhan gitu. Pada saat pertama pasien datang di IGD, Anda belum tahu ARDS atau tidak, tentukan dulu nih gawat napas atau tidak. Itu dulu yang pertama. Gitu ya. Sama seperti kalau dokter kebidanan, pasien datang, apa yang dia tentukan pertama? Ada gawat janin atau enggak? Baru belakangan dia tentukan apakah ini perlu seksio, apakah ini bisa di tokolisis dan sebagainya. Paham ya? Tapi dia mesti tentukan, ini gawat janin apa enggak nih? Nah, kita di paru, mesti kita, padahal gawat janin itu salah satu adalah gawat napas loh. Respiratory distress in infant atau pada janin gitu ya. Nah, kita lebih mestinya gawat napas pada orang yang di IGD pertama kali kita tentukan itu apa. Ingat tadi slide saya belakangan bahwa pada pasien yang gawat napas 50% ternyata membutuhkan perawatan dan diantara itu justru ada yang meninggal. Jadi hati-hati kalau kita gawat napas saja kita lolos, nunggu ARDS baru kita bilang gawat napas, maka kita mungkin udah keburu kematian pasiennya. Target kita mestinya menekan angka-angka perburukan itu. Di situ letak bangganya kita nanti menjadi respiratory physician. Gitu ya. Kalau slide nanti tentang pembagian ada semua. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sebelum Dokter Sita, ini Dokter Sita. Ya, oke. Maaf saya ternyata mute. Terima kasih Prof atas pencerahan dan kuliah pada hari ini. Sebelum ditutup sama Dokter Sita, boleh nggak saya titip pesan? Ya. Mari kita sama menggunakan definisi dan klasifikasi gawat napas. Kita jadikan itu adalah bagian dari pegangan pulmonologi di Indonesia. Jadi kita lebih baik. Yang kedua adalah kita mesti dapat menentukan ini adalah lung failure, ini respiratory failure yang tipe lung failure atau tipe pump failure. Dengan begitu semua permasalahan
respiratory failure, gagal napas, itu tangannya ada di tangan dokter paru kendalinya. Ini adalah untuk Anda masa depan. Saya nggak perlu lagi. Tapi buat Anda yang muda-muda itu, Dokter Sita yang 300 orang ini, mereka justru mesti diberikan senjata-senjata untuk modal mereka. Tentang gawat napas dan tentang pembagian kejadian gagal napas. Terima kasih banyak Dokter Sita dan mohon maaf untuk semua tadi. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas kuliah pada hari ini. Mengingatkan kembali kami juga belajar sepanjang waktu. Tetap sehat, Prof. Selamat beristirahat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Dokter Terima kasih Rizky. banyak, Prof. Selamat istirahat buat semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Prof. Oh, foto dulu. Foto-foto. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Makasih. Foto gimana Terima caranya kasih ya, banyak, Dokter Prof. Rizky? Oh, kalau nggak bisa, Banyak. Dokter Andika bisa tuh, Dokter Andika. Ya, baik, baik saya fotokan. Oh, kan? Baik kan? Kalau Dokter Andika baik. Dokter Rizky juga bisa. Ya, sebentar Prof, saya ambilkan screenshotnya. Mohon para peserta membuka videonya ya. Ya. Yang belum nyisir. Pakai mukena, Prof, yang populer. Nggak berani bilang. Di sini ada 7 Halaman. Ya, oke. ya, sehingga saya 7 kali Ya. ambil gambar ya. 7 kali, Riz. Ya. Yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga masih ada yang belum buka video, silakan dibuka. Lagi nyisir pakai lipstik. Yang Wah, ketiga ada guru saya tuh. Lagi di mall, Prof. Oh, gitu. ya, yang ketiga 1, 2, 3. Yang keempat 1, 2, 3. Yang kelima 1, 2, 3. Sepet juga nih senyum terus nih. Ya, terus. Yang keenam 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya, sudah selesai, Prof. Terima kasih. Ada Dokter Helmia ternyata. Selamat Terima kasih, Prof. malam, Dokter Helmia. Selamat malam, Dokter Helmia. Ya, ada. Terima kasih ya, Prof. Mudah-mudahan Terima kasih ya, Prof. Ada Dokter Yusrizal juga, Prof, ternyata. Iya. Iya, ada Dok, Dokter Yusrizal sehat-sehat, juga Dok. guru saya tuh. Iya. Iya, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum. Sehat malam Minggu. Malam.